sebelum kita melakukan sesi konseling nih, dengan siapa kali ini saya akan melakukan sesi konseling? Saya Elok, Mbak bisa panggil saya Elok. Jadi Mbak Elok. Oke Mbak Elok. Nah dalam sesi konseling kali ini, perkenalkan ya saya Zalina, di sini saya sebagai konselor yang akan menemani sesi konseling ini dari awal hingga akhir. Nanti Mbak Elok bisa memanggil saya Mbak, Kak, Bu, atau bisa memanggil Oke Mbak Elok. Nah, sebelumnya apakah Mbak Elok sudah melakukan sesi konseling? Sudah pernah? Jadi sudah tahu ya kalau itu tentang konseling? Ya sudah. Oke, nah di sini saya izin menjelaskan kembali ya Mbak Elok. Bahasanya nanti di sini Mbak Elok itu bebas mengatakan apa saja yang ingin Mbak Elok katakan dan selama ini Mbak Elok mungkin berbeda ya selama ini apa saja yang dirasakan Mbak Elok tanpa takut disebutkan siapapun. Mungkin di sini akan sangat saya jaga. Jadi nanti permasalahan itu hanya ada di sini tidak sampai di luar seperti itu. Dan saya harap Mbak Elok nanti dapat bercerita dengan terbuka dan jujur seperti itu Mbak Elok. Nah, apakah Mbak Elok datang ke sini ada paksaan atau dorongan dari orang lain? Enggak sih Mbak, aku di sini sukarela aja. Oke, jadi Mbak Elok dengan sukarela ya datang ke sini. Oke Mbak Elok. Nah tadi Mbak Elok kesini naik apa? Aku naik motor sih Mbak. Oh, gimana tadi jalannya? Lumayan ya, nggak macet-macet banget, lancar aja sih. Jadi aman ya. Tadi hujan ya? Lumayan panas sih pas aku berangkat tadi hujan. Nah, kira-kira nih akhir-akhir ini kondisi seperti apa yang Mbak rasakan sehingga membuat Mbak Elok Kondisinya lumayan kurang baik sih Mbak. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan di sini, aku ingin selesaikan di sini gitu Mbak. Jadi apa ya Mbak, akhir-akhir ini tuh berat badan aku tuh naiknya tuh lumayan cukup drastis gitu. Dan menurut aku ya cukup mengganggu sih, soalnya nggak cuma dari aku sendiri yang ngerasain, tapi orang lain juga ngerasain terhadap ini kenaikan berat badan aku. baik? Elok bukan hal yang merasakan ada Mbak Elok saja, ternyata orang lain juga. Bolehkah saya ingin tahu nih, maksud Mbak Elok orang yang juga merasakan itu seperti apa ya? Mungkin orang lain bilang kalau oh, kamu sekarang kok gendutan ya, kamu sekarang kok jadi gini gitu. Itu kayak apa ya Mbak, bikin aku insecure gitu Mbak. Dan kenapa sih kok aku jadi bisa gini gitu loh. Baik-baik. Jadi dengan kenaikan berat badan Mbak Elok ini Mbak Elok merasa insecure ya? Nah, dari Mbak Elok sendiri nih, kira-kira apa sih yang menurut Mbak Elok yang menyebabkan berat badan Mbak Elok ini naik? Mungkin karena pola makanku sih Mbak, di sini kan aku kos, jadi kayak aku bebas makan apa aja gitu. Apalagi kalau anak kos kan ya pasti makannya ya junk food, makanan cepat saji gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin berat badan aku naik. Jadi Mbak Elok di sini terbiasa dengan makanan cepat saji, junk food seperti itu ya. Oke Mbak Elok. Nah, apakah sebelum Mbak Elok ngekos itu Mbak Elok tidak makan junk food dan Mbak Elok tidak mengalami kenaikan berat badan? Enggak sih Mbak, kayak dulu tuh stuck aja, BB-nya 45, 48, paling mentok itu 48, 45, 48. Terus pas ngekos ini kok jadi lumayan naik. Kalau orang-orang lain kan jauh dari orang tuanya, iya semakin terus gitu kan katanya. Tapi kok aku malah semakin gemuk gitu loh Mbak. Nah, Mbak Elok ini merasa bahwa semenjak Mbak Elok ngekos ini semakin gemuk tidak seperti orang lain gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, memangnya menurut Mbak Elok, kalau kehidupan Mbak Elok di rumah itu seperti apa? Apakah sangat beda dengan kehidupan di kos Mbak Elok? Sangat-sangat berbeda. Kalau di rumah kan orang tua pasti nyediain kayak harus makan sayur, harus
bebas deh apa aja bisa aku beli gitu loh tanpa pengetahuan orang tua, tanpa dibatasin gitu. Jadi kalau di sini kan bebas. Kalau di rumah biasanya dikasih buah sama orang tuanya. Nah, selama Mbak Elo apakah Mbak Elo pernah menerapkan yang biasanya diterapkan oleh orang tua Mbak Elo kayak mencoba dengan sehari lah misalnya. Aku malas aja sih mbak, kayak kalau beli kan ya enggak apa ya, yang di sini kan paling kan juga kayak es terus nasi-nasi terus jajanan tepung-tepungan gitu kan, justru jarang gitu loh yang jual sayur, yang jual buah. Itu kan kalau jual sayur ya pasti pagi kan mbak, dan aku tuh kalau makan di warteg itu kayak kurang cocok gitu loh kalau makan, jadi aku lebih pilih makan ya udah ayam goreng gitu yang enak gitu. Jadi Mbak Elo ini sukanya makanan yang enak gitu ya. Terus es juga mbak, manis-manis itu aku suka. Terus kalau malam itu kalau lapar lagi tugas itu aku biasanya beli martabak, pokoknya yang manis-manis itu mbak, yang coklat-coklat itu aku suka. Nah, jadi di sini Mbak Elo sama sekali tidak pernah makan kayak buah-buahan, kayak sayur gitu Mbak. Dulu pernah tapi kayak malas aja sih mbak. Oke Mbak Elo. Nah Mbak Elo tadi kan sudah menyebutkan banyak ya kayak Mbak Elo rasa insecure karena berat badannya naik drastis yang biasanya untuk 4 sekarang naik drastis gitu ya. Dan Mbak Elo ini di sini mengalami perubahan pola makan yang sangat berbeda dari rumah. Nah dari pertemuan kali ini apa yang Mbak Elo harapkan? Aku pengen berat badan aku tuh balik lagi kayak dulu gitu mbak. Terus kayak orang-orang tuh merasa mereka tuh kayak udah body shaming gitu loh, kalau kamu berat kamu gemuk gitu. Aku merasa kalau udah gak cocok buat aku gitu, dan gerak aja tuh jadi susah gitu, di aku aja susah apalagi dilihat sama orang lain. Dan sekarang tuh kalau pakai baju yang press gitu loh, kayak dulu kan baju aku ya kecil-kecil terus bagus-bagus gitu kan, sekarang tuh kayak pakai baju itu tuh selalu kekecilan gitu mbak, jadi kayak insecure aja tuh. Dan aku pengen pengen pakai baju aku dulu yang lucu-lucu yang kecil-kecil gitu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Mbak Elo ketika Mbak Elo mendapatkan perlakuan seperti yang Mbak Elo lakukan dengan melakukan body shaming dan ketika mencoba pakaian Mbak Elo ini sudah tidak muat lagi sekarang pakaiannya sudah tidak lucu seperti dulu bagaimana perasaan dan pikiran Mbak Elo? Awalnya aku biasa-biasa aja sih mbak, kayak eh, ada satu sisi temen-temenku tuh bilang kalau kamu tuh pantas kok berat badan kamu segitu, tapi di sisi lain kayak pasangan aku terus orang-orang terdekat aku tuh bilang kalau kamu emangnya nggak mau kayak dulu lagi ya, sekarang udah gedean loh badan kamu gitu. Jadi Mbak Elo di sini tadi juga sudah mengatakan ya bahwa Mbak Elo ingin berubah gitu seperti dulu dan menjadi langsing gitu ya dengan adanya body shaming dan juga apalagi dari cowok Mbak Elo sendiri. Nah kira-kira nih dari Mbak Elo sendiri untuk mendukung gitu Mbak yang Mbak Elo harapkan dari sekitar ini kira-kira apa yang ingin Mbak Elo harapkan?
mbak dulu berhasil nggak kira-kira gitu. Nah, dari pandangan Mbak Elo sendiri nih, menurut Mbak Elo itu bakalan berhasil nggak? Kayaknya bakal berhasil sih mbak ya, meskipun nggak drastis banget, yang penting seenggaknya turunlah berat badan aku gitu. Oke, baik. Nah, keyakinan Mbak Elo nih, misalkan dari angka 0 sampai 10. Misalkan 0 ini Mbak Elo belum memiliki keyakinan sama sekali. Kalau 10 berarti Mbak Elo sudah sangat yakin. Nah, dari Mbak Elo sendiri itu berapa menurut Mbak Elo? Kayaknya 7 sih mbak. Kenapa kok Mbak Elo memilih angka 7 dari angka 0 sampai 10? Karena ya aku belum ngelakuin yang pertama, terus yang kedua aku nggak tahu nanti gagal atau enggaknya itu kan gimana gitu ya mbak. Terus ya udah, aku pengen nyoba dulu, berhasil enggaknya ya urusan belakang gitu mbak. Yang penting ada niatan dulu gitu loh. Oke, baik. Tapi Mbak Elo yakin dengan usaha Mbak Elo itu? Yakin saya yakinnya, yakin saya yakinnya sih mbak, meskipun nggak bakal saya, yang penting aku bisa mengontrol pola makan, nggak makan minyak-minyak tepung-tepungan gitu. Oke, selain dengan makanan, apakah Mbak Elo ini sejauh ini sudah pernah mencoba dengan hal lain? Hmm, kayaknya belum sih mbak, tapi aku kayak kepikiran buat olahraga sih mbak, tapi belum kesampaian, nggak tahu ya karena waktu atau gimana. Aku tuh pengen jogging gitu sore, cuma kan pasnya pasti sampai sore kan mbak, kan kayak capek banget pasnya, capek banget gitu. Oke, jadi itu masih dalam rencana juga ya, belum pernah Mbak Elo terapkan sama sekali. Belum, bingung itu akunya tuh harus itu gimana. Oke Mbak Elo, nah Mbak Elo juga sudah mulai memikirkan ya, kalau rencananya selain makan, mengatur makanan itu dengan berolahraga. Nah, kira-kira nih coba Mbak Elo bayangkan, jika Mbak Elo ini sudah di dua, dua fase. Pertama di fase ketika Mbak Elo belum berubah di kondisi saat ini, dan di kondisi di mana Mbak Elo ini sudah berubah dengan rencana-rencana yang terapkan itu berhasil. Kira-kira apa yang dirasakan Mbak Elo di dua sisi tersebut? Mungkin yang di sisi pertama yang aku masih santai-santai aja ya mbak, yang masih seperti sekarang, dan mungkin perasaan aku ya tetap ya insecure, karena ya dorongan dari orang sekitar tuh ngomongnya kalau body shaming itu mbak bilang insecure, dan mungkin itu bikin aku sakit hati dan patah semangat gitu kan. Yang kedua ya mungkin aku gak bakal seneng karena aku balik lagi ke aku yang dulu, aku yang sehat, aku yang bisa pakai pakaian apa aja gitu mbak, dan aku gak di body shaming sama orang-orang, dan orang-orang tuh kayak muji aku badannya bagus ya, kurus ya gitu. Kurusnya tuh gak kurus banget tapi pas gitu mbak, cocok gak kayak sekarang gitu. Jadi Mbak Elo sudah bisa membayangkan di dua posisi tersebut ya. Oke Mbak Elo. Nah, dari yang sudah rencana-rencana Mbak Elo sebutkan tadi, apakah kamu jadi benar kamu itu juga baru? Tapi mau bukan semua kan mesti kamu pengen diri. Tapi kalau lagi beda. Tapi ada nggak sih mbak kayak keraguan-keraguan lain gitu, tapi nggak harus gak kecil sama aku dulu, nggak sih itu juga oleh aku video kan kalian sendiri bisa lah yang mau Jadi masih mau supaya ya benar-benar buat asal ya Allah. itu stimulus. Saya tuh ragu gitu, soalnya ya di sini tuh enak. Kalau Itu kan mbak, aku tuh udah pengen, aku yakin tapi itu gimana gitu ya. Aku tuh yakin pengen ngubah pola makan aku, pola hidup aku, tapi tuh aku tuh udah nyaman dengan posisi aku yang sekarang gitu loh mbak, kayak jauh dari orang tua ini ngebebasin aku tanpa aku dikontrol gitu loh mbak, jadi kayak aku yang sekarang tuh
jadi diri aku sendiri gitu, bukan yang harus ditawa dengan orang tua, yang buat aku menjadi Nah, di sini aku tuh yang dengan adanya aku bebas jangan orang tuh aku di situ tuh bebas jadi kan aku tahu kalau tiba-tiba ibu ngajar kan berdua nih kak jadi kayak aku tuh sering kayak ngajak-ngajak gitu loh nah misalnya aku gak enak gitu iya, jadi belajar lagi belajar aku yakin sih kak buat berubah, cuma aku kayak ragu aja gitu loh mau berubah kehidupan aku yang sekarang, soalnya kan jauh dari orang tua dan gak dikontrol sama sekali, apalagi di sini kan aku ngekosnya berdua kan, dan temen aku tuh sering ngajak aku buat makan makanan yang enak kayak seblak, mie gacoan, dan yang pedes-pedes, yang tepung-tepung gitu kan, jadi aku buat nolaknya tuh susah, dan aku nyaman dengan hal tersebut, tapi aku pengen berubah gitu. oke jadi kamu di sini kamu sudah menyadari bahwa perilaku itu buruk tapi kamu juga udah yakin ingin berubah tapi masih ragu seperti itu ya dari kamu sendiri bagaimana kira-kira kamu menghilangkan rasa ragu dari lebih ke kamu biar yakin apa kira-kira Ya mungkin aku pengen ini sih mbak, mencoba buat kalau kita aku ngajak beli ini itu, beli makanan yang enak-enak, mungkin aku tahan dulu meskipun ya pasti ke distract ya mbak, meskipun pengen banget, tapi aku pengen nyoba deh buat aseptik, buat ngomong sama dia kalau gak dulu deh gitu. oke kamu ingin coba dengan hidupnya lagi ya nah misal nih kamu udah menolak tapi temanmu ini memaksa kira-kira apakah kamu tetap berangkat dan menggagalkan rencana itu atau kamu tetap teguh dengan apa yang sudah kamu rencanakan Mungkin di posisi aku yang sekarang, aku pengen tetap teguh mempertahankan keinginan aku banget waktu. jadi udah cukup kuat ya nah kalau tadi kan sudah menyebutkan ya bahwa belok ini juga nah kira-kira nih langkah kecil apa yang menimba kalau mulai dulu jadi kayak kira-kira setelah sesi ini apa langkah kecil yang menimba lo terapkan di awal ini Aku pengen ini sih mbak, nanti kan pasti makan siang, di sini makan siang. Mungkin aku coba nggak buat beli ayam goreng dulu atau mie dulu, meskipun di kos stoknya banyak. Mungkin aku akan coba makan yang sehat, aku beli di warteg lah, meskipun rasanya nggak enak, nggak seberapa, tapi aku nyoba buat selingin makan sayur dulu sih. jadi pada proses ini mulai dengan makan siang dengan sayuran seperti itu ya Dan aku bakal kurangin ini sih mbak, kan biasanya tiap hari itu aku minum teh es teh gitu, mungkin aku bakal nyoba minum air putih. oke selain itu nah ini kan Mbak Ella rencana dengan jangka pendek nah selain itu apa yang akan kamu kira-kira rencanakan Mungkin olahraga yang berat, yang meskipun nggak berat-berat banget sih kayak lari gitu, atau enggak ini sih mbak, jalan jalan ke kampus itu bisa nggak sih? kalau menurut Mbak Ella bisa nggak Mbak Ella melakukan Bisa-bisa aja sih mbak, asal asal ada waktunya. oke baik Mbak Ella nah kira-kira nih Mbak Ella bisa mengatakan rencana Mbak Ella kali ini itu berhasil Mbak Ella ingin dalam jangka waktu berapa nah misalkan nih dalam waktu seminggu aku coba ternyata berhasil lalu lanjut atau aku ingin benar bisa ya aku puas aku challenge-nya dengan berhasil gitu dan Mbak Ella sendiri Kayaknya seminggu, seminggu 2 minggu aja deh mbak, 2 minggu aja deh. Kayaknya kalau seminggu terlalu cepat gak sih? dengan 2 minggu itu apa saja yang akan Mbak Ella lakukan
Mbak Elo terlena dengan omongan ini, kira-kira apa yang akan Mbak Elo lakukan? Aku bakal ini sih, apa ya, ingat-ingat, coba ingat-ingat lagi gitu, tujuan aku tuh apa sih sebenarnya, kan aku yang kurus ya mbak, dan baju-baju aku tuh kan banyak yang kecil-kecil, dan mungkin itu bisa jadi ini sih mbak, kayak tujuan aku bisa pakai baju-baju aku dulu gitu, mungkin aku bakal ingat itu, soalnya baju-baju aku yang sekarang tuh kayak udah nggak cukup gitu mbak. Jadi dengan baju-baju yang sudah tidak cukup itu ya Mbak Elo. Nah, untuk mendukung agar semua tidak berhasil, kira-kira apa yang dapat memotivasi Mbak Elo? Kayak misal nih, di tengah-tengah Mbak Elo sudah patah semangat, karena ini sebagai contoh ya, karena BB-nya Mbak Elo juga turun-turunnya. Kira-kira apa yang menguatkan supaya Mbak Elo ini tetap kekeh bisa mencapai tujuan yang Mbak Elo? Itu mbak, aku jadi baju itu sebagai objek tujuan aku gitu mbak. Aku mungkin nggak bakal beli baju yang baru dulu yang sesuai size aku dulu, sekarang aku bakal pakai baju aku yang dulu biar aku termotivasi kalau aku harus kurus gitu mbak. Jadi biar Mbak Ella ini mendapatkan motivasi dari baju-baju itu ya, karena ingin baju itu muatan di Mbak Ella seperti itu. Nah, dari sesi kita kali ini nih, apa yang sebelumnya Mbak Ella sadari tapi di sesi ini Mbak Ella itu sudah menyadari. Kira-kira apa dari Mbak Ella sendiri? Hmm, apa ya, sebenarnya mungkin dulu aku masih bingung aku tuh harus kemana gitu, aku harus ngelakuin eh, permasalahan aku tuh bagaimana, buat ngatasin itu bagaimana, tapi kayaknya aku tuh kayak tersadarkan gitu loh, oh, ternyata aku punya tujuan aku sendiri ya, tanpa dibantu orang lain, tanpa eh, harus dengerin orang lain gitu kan. Orang lain kan ada ya pak yang nyaranin aku, kamu minum ini loh, susu ini buat terus gitu kan, tapi aku nggak minum itu pun ternyata aku punya plan lain gitu loh mbak, kayak ganti makanan aku, terus aku jalan, terus jadiin baju itu sebagai objek tujuan aku atau goals aku gitu sih mbak. Jadi Mbak Ella sudah menyadari ya, bahwa Mbak Ella ini bisa dan bisa Mbak Ella sendiri tanpa orang lain seperti itu ya. Nah, oke Mbak Ella, dari sisi kita kali ini, masih ada yang ingin Mbak Ella bicarakan atau Mbak Ella ungkapkan gitu? Kayaknya cukup sih mbak. Oke, nah karena Mbak Ella juga merasa cukup untuk sesi kita kali ini, kita akhiri sampai sini ya Mbak Ella. Nah, karena tadi juga Mbak Ella sudah yang awalnya Mbak Ella bilang Mbak Ella insecure karena berat badannya yang drastis dan adanya Mbak Ella menjadi anak kos ini ya, bebas dari orang tua, nggak ada pengawasan, sehingga Mbak Ella makannya bebas. Lalu Mbak Ella juga sudah menemukan dampaknya, Mbak Ella ini dapat seperti body shaming dari orang-orang di sekitar, itu Mbak Ella sudah menyadari dampaknya itu. Mbak Ella susah gerak seperti itu ya Mbak Ella. Dan Mbak Ella juga sudah menemukan rencananya yang akan dilakukan saat ini. Dan Mbak Ella juga sudah memiliki motivasi untuk mendukung tujuan yang nah Mbak Ella hari ini sudah keren sekali dan saya sangat terima kasih karena Mbak Ella sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Mbak Ella. Oke Mbak Ella, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Nanti jika Mbak Ella merasa masih kurang dan ada yang ingin dikonsultasikan, Mbak Ella boleh sekali menghubungi saya. Oke Mbak Ella. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Salima sudah mendengarkan cerita saya dan sudah membantu saya keluar dari permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan aku bisa nerapin apa yang aku omongin tadi sih Mbak. Terima kasih ya. Semoga berhasil ya Mbak Ella. Terima Sampai kasih jumpa. Mbak Salima. Wis ku kata-kata ini.